Hewan purba hidup di masa lalu dengan cerita yang menarik dan unik. Mereka memiliki adaptasi luar biasa untuk bertahan hidup. Tapi akhirnya beberapa punah karena perubahan lingkungan dan evolusi. Dan salah satu contoh yang masih ada saat ini yaitu kura-kura. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelompok PDB BWIB dengan mata kuliah Biologi Dasar. Dengan saya, Desian Media Simanjuntak dengan NIM 195251061. Dan rekan saya Putri Naila Maromi dengan NIM 195251052. Saya Indri Kori Purba dengan NIM 195251053. Saya Reza Dwi Putri Islamia dengan NIM 195251058. Saya Zafira Fatanisa dengan NIM 195251040. Dan saya Reza Muhammad Atamanda dengan NIM 195251009. resensi film biologi yang kami ambil berjudul Just Turtle Exploring the Lives of Axiom Reptiles dan dipublikasikan oleh BBC Earth. Nah, alasan kami mengapa memilih film ini yaitu film ini layak dijadikan media pembelajaran biologi dasar karena mampu memperlihatkan keterkaitan antara teori biologi dengan kehidupan nyata makhluk hidup secara visual dan menarik. Dan dimana pada pemaparan video itu berfokus pada dan spesifik pada kura-kura dan kehidupannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hipnosis filmnya. Film dokumenter ini mengisahkan perjalanan luar biasa makhluk dari ordo Testu tindak hidup di bumi selama lebih dari 20 juta tahun yang lalu. Tema utama film ini adalah adaptasi, evolusi, dan peran ekologis kura-kura dalam mempertahankan keseimbangan alam. Alur film tersebut secara runtut dimulai dengan mengenalan kerajaan hewan yang beragam lalu berfokus pada kura-kura sebagai predator berdarah dingin dengan kemampuan bertahan hidup di hampir seluruh belahan dunia. Tokoh utama ini adalah spesies kura-kura seperti sulcata dan kura-kura Brasil. Dari aspek biologi, film ini menekankan beberapa hal penting. Pertama, yaitu adaptasi metodologi melalui struktur sangkang keras yang berasal dari tulang rusuk dan tulang belakang yang menyatu berfungsi sebagai perlindungan. Kedua, perilaku ekologis seperti migrasi ribuan kilometer yang dilakukan kura-kura betina untuk kembali ke tempat mereka menetas demi bertelur. Proses reproduksi di mana suhu pasir menentukan jenis kelamin anak kura-kura. Keempat, pola makan dan rantai makanan. Misalnya kura-kura untuk mengendalikan populasi ubur-ubur. Selanjutnya jelaskan dengan teman saya. Baik, untuk konsep biologi dalam film Just Turtle yang pertama, struktur dan fungsi. Konsep ini menjelaskan bagaimana struktur tubuh kura-kura. Yang pertama ada cangkang, terdiri dari karapas atau atas dan plastron bawah yang merupakan modifikasi tulang rusuk dan bagian dari kolom tulang belakang dengan sekitar 60 tulang di lapisan dalam. Fungsinya bertindak sebagai perisai pelindung atau bunker alami terhadap predator. Struktur yang kaku ini memerlukan adaptasi pernapasan yang khusus. Selanjutnya ada kaki atau sirip. Penyu darat memiliki kaki pendek dan kokoh, sementara penyu laut memiliki sirip yang lebih pipih dan streamline. Fungsinya, kaki kokoh untuk bergerak di darat, sedangkan sirip untuk berenang secara hidrodinamis dan menempuh migrasi jarak jauh. Selanjutnya, kelenjar garam. Penyu laut memiliki kelenjar khusus yang mengeluarkan kelebihan garam melalui mata mereka. Fungsinya, memungkinkan penyu memproses air laut dan menjaga hidrasi tanpa kehilangan terlalu banyak air tawar, sehingga penting untuk kelangsungan hidup di lingkungan laut. Yang kedua, yakni reproduksi. Proses bagaimana spesies ini menghasilkan keturunan. Yang pertama ada sarang dan telur. Penyu betina memiliki kembali ke pantai kelahiran mereka untuk bertelur, menggali lubang sarang di atas batas air pasang. Mereka bertelur dalam jumlah yang besar. Fungsinya, proses ini memastikan keturunan memiliki awal terbaik menuju air dan jumlah telur yang banyak membantu mengimbangi tingkat kelangsungan hidup yang rendah. Hanya sekitar 1% yang bertahan hingga dewasa. Selanjutnya, penentuan jenis kelamin tergantung pada suhu atau temperatur. Suhu sarang menentukan jenis kelamin tukik atau penyu kecil atau bayi penyu. Sarang yang diinkubasi pada suhu sekitar 27 derajat Celcius menghasilkan jantan, sedangkan sarang yang lebih hangat menghasilkan betina. Fungsinya yakni mekanisme lingkungan, bukan genetik, untuk menentukan jenis kelamin. Ini menunjukkan hubungan langsung antara faktor abiotik atau suhu dan biologi populasi. Selanjutnya ekologi, interaksi kura-kura atau penyu dengan lingkungan sekitarnya, termasuk habitatnya. Yang pertama ada adaptasi ektotermik. Kura-kura dan penyu adalah hewan berdarah dingin, yang berarti suhu tubuh mereka naik dan turun sesuai dengan lingkungannya. Mereka melakukan basking atau berjemur di bawah sinar matahari. Fungsinya untuk meningkatkan tingkat aktivitas dan metabolisme. Suhu lingkungan secara langsung mengatur tingkat energi mereka yang mempengaruhi perilaku, mencari makanan, dan reproduksi. Selanjutnya, spesialisasi makanan. Penyu hijau adalah herbivora, memakan alga dan lamun. Penyu sisik
adalah karnivora yang memakan spons, cumi-cumi, dan udang. Penyu tempayan memiliki rahang kuat untuk menghancurkan bulu babi dan karang. Fungsinya, spesialisasi ini mengurangi persaingan makanan di antara spesies dan memungkinkan mereka mengisi nike ekologis yang berbeda di dalam ekosistem. Selanjutnya, peran dalam ekosistem. Penyu hijau menjaga padang lamun tetap terawat, penyu sisik menjaga terumbu karang tetap sehat dan makan spons yang tumbuh terlalu cepat. Kura-kura darat menyebarkan benih dan menggali liang yang menyediakan perlindungan bagi hewan gulung lainnya. Fungsinya, kura-kura dan penyu berfungsi sebagai insinyur ekosistem dan memelihara kesehatan habitat yang menunjukkan pentingnya mereka dalam keseimbangan alam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Indri. Lalu itu ada evolusi. Pertama itu grup asal dan gimana sih zaman dulunya kura-kura itu berasal dari apa? Banyak yang beranggapan bahwa peneliti menganggap bahwa kura-kura itu atau penyu itu merupakan kelompok reptil yang diperkirakan muncul sejak periode Trias Tengah atau 240 juta tahun yang lalu. Dan sebenarnya mereka itu lebih primitif daripada buaya dan ular. Bukti evolusinya itu menunjukkan kelangsungan hidup dari spesies yang berhasil. Beradaptasinya melalui zaman geologi dan iklim. Cangkang mereka adalah bukti bahwa mereka adalah telah berhasil melakukan evolusi. Lalu adaptasi konvergen dan divergen. Ada dua sumber yang berdasarkan pergerakan lehernya. Ada hidden neck atau leher masuk lurus, ada side neck, leher masuk samping, lalu ada juga kura-kura tanpa cangkang yang keras. Perbedaan dalam mekanisme perlindungan leher ini menunjukkan disverifikasi evolusioner dari nenek moyang mereka yang sama. Penyu belimbing itu adalah contoh adaptasi cangkang yang berbeda. Penyu belimbing mempunyai cangkang yang lebih ringan, juga fleksibel untuk kehidupan di lautan terbuka. Lalu ada keanekaragaman hayati atau biodiversity. Variasi spesies dan habitat. Ada 300 lebih spesies baik penyu maupun kura-kura yang habitatnya itu berbeda-beda. Ada yang hidup di gurun, contohnya kura-kura burung California, ada yang di padang rumput, lalu ada juga di sungai dan rawa, dan ada di samudera, contohnya penyu belimbing. Contoh keanekaragaman itu karena variasi ini mencakup dari ukuran, baik itu penyu belimbing raksasa hingga penyu camrite lebih kecil. Bentuk cangkang dan preferensi makanannya berbeda, dan ini mencerminkan spesies dalam satu ordo. Lalu ada ancaman dan konservasi. Spesies menghadapi berbagai ancaman modern seperti perdagangan hewan peliharaan, penangkapan telur, kerusakan habitat, juga polusi. Upaya konservasi termasuk perlindungan sarang dan menggunakan alat penangkap ikan yang ramah itu merupakan hal yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk menjaga lingkungan kita agar penyu dan kura-kura itu tidak punah. Relevansi konversi mendalami pentingnya keanekaragaman hayati dan perlunya tindakan manusia untuk melindungi spesies kuno dari kepunahan yang merupakan bagian dari integral dari studi biologi konservasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini mengenai penilaian film, menurut kami, film Just Turtles Exploring the Life on Ocean Reptiles cukup membantu dalam memahami biologi dasar, terutama tentang perilaku dan adaptasi kura-kura. Visualnya jelas dan membuat kita lebih mudah melihat bagaimana organisme ini hidup di lingkungannya. Untuk kelebihannya, visual dan narasinya menarik, sehingga konsep biologinya lebih mudah dipahami. Juga menampilkan perilaku dan habitat hewan secara nyata, tidak hanya teori. Kemudian kekurangannya, penjelasan biologinya masih kurang mendalam. Kemudian beberapa bagian lebih fokus pada visual dibanding penjelasan ilmiah yang detail. Saran dari kami, film ini cocok digunakan sebagai pengantar materi evolusi atau adaptasi karena visualnya membantu siswa memahami konsep-konsep tersebut dengan lebih jelas. Mahasiswa memahami konsep-konsep tersebut dengan lebih jelas. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan dari film ini adalah memberikan gambaran yang menarik tentang kayu kura sebagai hewan purba yang masih bertahan hingga saat ini. Melalui tayangan ini, kita dapat memahami bagaimana prinsip dasar biologis seperti evolusi, adaptasi, homeostatis, dan interaksi tercermin bahwa proses evolusi memungkinkan kura-kura memiliki cangkang keras sebagai bentuk pertahanan diri, serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai habitat darat dan laut. Selain itu, interaksi kura-kura dengan lingkungannya menggambarkan pentingnya keseimbangan ekosistem. Secara keseluruhan, film ini layak digunakan sebagai media pembelajaran biologi dasar karena menampilkan informasi yang relevan dan mudah dipahami untuk memperkenalkan konsep-konsep biologi dalam kehidupan. Oke, baik, sekian pemaparan materi dari kami dari kelompok 5 PDBWG Biologi Dasar. Jika ada salah kata atau salah dalam pemaparan kami, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.